Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelas 11 8D 12 ingin mempresentasikan perihal laporan tugas UAS kami yang dimana dengan mata kuliah sistem rekomendasi. Untuk laporan tugas ini disusun oleh Ragil Puji Laksono dengan NIM 112500098. Lalu ada saya sendiri, Lia Amalia dengan NIM 11250102 dan ada Septian Angga Aryadi dengan NIM 1125050. Baik, yang dimana untuk judul dari tugas kami adalah penerapan metode konten based filtering dalam sistem rekomendasi fasilitas camping dan menu kuliner pada resto dan camping Joglo di Bogor. Untuk program studi dari sistem informasi, Fakultas Teknologi Informasi, dan juga untuk selanjutnya, untuk latar belakang, ini perkembangan teknologi informasi mendorong penerapan sistem rekomendasi untuk membantu pengguna memperoleh informasi yang relevan. Resto dan Camping Joglo Bogor menyediakan berbagai pilihan paket camping dan menu kuliner sehingga pengunjung sering mengalami kelebihan informasi. Lalu ada banyaknya alternatif membuat pengunjung kesulitan memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan anggaran dan juga preferensi. Proses pemilihan masih dilakukan secara manual dan belum didukung oleh sistem rekomendasi yang bersifat personal. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan metode content-based filtering dengan algoritma Kosin kemiripan untuk memberikan rekomendasi fasilitas berkemah dan menu kuliner yang sesuai dengan preferensi pengguna. Untuk identifikasi masalah, yang dimana untuk permasalahannya sendiri itu tersedia banyak pilihan fasilitas camping dan menu kuliner di resto dan camping Joglo Bogor. Yang kedua, ada pengunjung mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan juga preferensi. Lalu proses pemilihan masih dilakukan secara manual tanpa bantuan sistem rekomendasi. Lalu belum tersedia sistem yang mampu memberikan rekomendasi secara personal. Untuk dampaknya, yang dimana proses pengambilan keputusan menjadi lebih lama untuk pengunjung berpotensi memilih layanan yang kurang sesuai dengan kebutuhan, lalu kepuasan pelanggan yang belum optimal, dan strategi promosi dan penawaran produk menjadi kurang kurang efektif karena belum disesuaikan dengan preferensi pelanggan. Untuk rumusan masalah, ini bagaimana merancang sistem rekomendasi fasilitas camping dan menu kuliner di Resto Camping Joglo Bogor, dan bagaimana mempresentasikan atribut fasilitas camping dan menu kuliner menjadi profil item, bagaimana menerapkan algoritma cosine kemiripan untuk menghitung tingkat kesamaan antara preferensi pengguna dan atribut item, lalu bagaimana menghasilkan rekomendasi terbaik berdasarkan nilai kesamaan tertinggi. Baik, untuk tujuan penelitian, yang pertama merancang sistem rekomendasi fasilitas camping dan menu kuliner. Lalu yang kedua mengidentifikasi atribut yang digunakan sebagai dasar pembentukan profil item. Yang ketiga ada mengimplementasikan metode content-based filtering. Yang keempat ada menghitung tingkat kesamaan. Dan yang terakhir ada menghasilkan rekomendasi top end yang sesuai dengan preferensi pengguna. Lalu ada Baik, mohon maaf. Lalu ada manfaat penelitian untuk pengelola. Pertama itu ada meningkatkan kualitas layanan kepada pengunjung, mendukung strategi promosi yang lebih tepat sasaran, meningkatkan peluang penjualan melalui rekomendasi yang personal. Untuk untuk pengelola, untuk pengunjung itu ada mempermudah pemilih memilih paket camping dan menu kuliner, mempercepat proses pengambilan keputusan dan mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi. Untuk akademis, menjadi referensi untuk penelitian di bidang sistem rekomendasi, menambahkan kajian mengenai penerapan content-based filtering. Baik, untuk sistem rekomendasi yang dimana pengertiannya sistem rekomendasi merupakan sistem yang membantu pengguna menemukan produk atau layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. Untuk tujuannya mengurangi kelebihan informasi, mempermudah proses pencairan, memberikan rekomendasi yang bersifat pribadi, meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu ini untuk
metode content based filtering, yang dimana di sini bekerja dengan membandingkan preferensi pengguna dengan karakteristik atau atribut setiap item. Sistem akan membentuk profil pengguna dan profil itemnya, kemudian menghitung tingkat kesamaan menggunakan algoritma cosine Same-like T. Hasil perhitungan diurutkan berdasarkan nilai kesamaan menghasilkan tertinggi, sehingga rekomendasi terbaik atau top end rekomendasi. Untuk metode content based filtering atau CBF, metode content based filtering dipilih karena mampu memberikan rekomendasi berdasarkan karakteristik item tanpa membutuhkan data dari pengguna lain. Metode ini cocok diterapkan pada resto dan camping joglo di Bogor yang belum memiliki banyak data histori pengguna. Namun metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu sangat bergantung pada atribut item dan cenderung menghasilkan rekomendasi yang memiliki karakteristik serupa. Untuk kelebihannya, tidak memerlukan data atau penilaian dari pengguna lain, cocok diterapkan pada objek yang memiliki data histori terbatas atau cold start, mudah diimplementasikan karena menggunakan atribut item, menghasilkan rekomendasi yang lebih personal, sesuai preferensi pengguna. Untuk kekurangannya, sangat bergantung pada kelengkapan atribut item, cenderung menghasilkan rekomendasi yang serupa atau over specialization, yang lalu terakhir ada belum memanfaatkan interaksi pengguna. Baik, ini untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu eh, Kak Angga, dipersilakan. Terima kasih. Selanjutnya untuk tahapan penelitian, yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua studi literatur, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat analisis kebutuhan, yang kelima penyusunan dataset, yang keenam implementasi content based filtering, yang ketujuh perhitungan Cosin similarity, yang kedelapan perankingan rekomendasi, yang kesembilan analisis hasil dan menghasilkan sistem rekomendasi fasilitas camping dan menu kuliner yang sesuai preferensi pengguna. Next. Selanjutnya kumpulan data penelitian, dataset fasilitas camping atribut yang digunakan. Yang pertama adalah harga, yang kedua kapasitas, yang ketiga pemandangan, yang keempat api unggun, yang kelima listrik, yang keenam toilet, yang ketujuh area parkir. Contoh paket camping yang pertama, paket 1 untuk 10 orang, paket 2 untuk 5 orang, dan paket 3 untuk 2 orang. Datasheet fasilitas camping terdiri dari beberapa atribut yang menjadi dasar proses rekomendasi. Setiap paket camping direpresentasikan berdasarkan atribut tersebut agar dapat dibandingkan dengan preferensi pengguna. Next. Kumpulan data kuliner. Atribut yang digunakan ada jenis makanan, lalu harga, lalu tingkat kepedasan, lalu porsi, dan terakhir cita rasa. Untuk contoh menu ada paket nasi liwet, soto Bogor, gurame bakar, nasi tutuk oncom, sop iga, dan terakhir paket nasi timbel. Selain fasilitas berkemah, penelitian ini juga menggunakan dataset menu kuliner. Setiap menu memiliki atribut seperti harga, tingkat kepedasan, porsi, dan cita rasa yang nantinya digunakan dalam proses pencocokan dengan preferensi pengguna. Next, profil pengguna. Pengguna memasukkan preferensi yang diinginkan seperti harga, kapasitas, pemandangan, fasilitas api hemat, hingga jenis makanan. Seluruh preferensi tersebut kemudian dikonversi menjadi sebuah vektor yang disebut user profile.
Vektor ini menjadi representasi digital dari kebutuhan pengguna dan akan dibandingkan dengan profil setiap item menggunakan algoritma Gaussian kemiripan. Contoh preferensi pengguna. Eh, Atribut harga, preferensi penggunanya sedang. Atribut melihat, preferensi penggunanya gunung. Atribut kapasitas, preferensi penggunanya 4 orang. Atribut api unggul, preferensi penggunanya ya. Atribut jenis kuliner, preferensi penggunanya tradisional. Atribut tingkat pedas, preferensi penggunanya ya. Atribut porsi, preferensi penggunanya keluarga. Atribut cita rasa, preferensi penggunanya gurih. Next, next. Alur proses sistem rekomendasi di sini yang pada tabel terdapat preferensi pengguna, user profile, item profile, position similarity, ranking item, dan top end recommendation. Lalu alur kerja metode content based filtering dimulai ketika pengguna memasukkan preferensinya. Sistem kemudian membentuk profil pengguna dan membandingkannya dengan profil setiap item. Selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan algoritma Gaussian kemiripan untuk mengetahui tingkat kesamaan. Perhitungan diurutkan dari nilai tertinggi ke terendah. Kemudian sistem menampilkan rekomendasi top N sebagai rekomendasi terbaik yang paling sesuai dengan preferensi pengguna. Next, perhitungan kesamaan kosinus. Contoh perhitungan profil pengguna U sama dengan satu 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 satu, profil item I sama dengan satu 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 kosong satu satu. Hasil perhitungan hasil kali titik U kali I sama dengan 7. Kesamaan kosinus 0,936. Contoh perhitungan sederhana menggunakan algoritma Gaussian kemiripan. Profil pengguna dan profil item direpresentasikan dalam bentuk vektor. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh nilai dot product sebesar 7 dan nilai kosin kemiripan sebesar 0,96. Nilai tersebut menunjukkan bahwa item memiliki tingkat kesesuaian sebesar 93,6% dengan preferensi pengguna sehingga layak menjadi salah satu rekomendasi utama. Next, hasil perankingan rekomendasi pemeringkatan berdasarkan nilai kosin kemiripan analisis. Untuk peringkat 1, barangnya C1 tambah M2 kesamaan kosinusnya 1,000. Lalu untuk peringkat kedua, eh, untuk barangnya C1 tambah M1, lalu kesamaan kosinusnya 0,936. Lalu untuk peringkat ketiga, untuk barangnya C5 tambah M1, untuk kesamaan kosinusnya 0,801. Lalu untuk peringkat keempat, untuk barangnya C2 tambah M2, untuk kesamaan kosinusnya adalah 0,722. Lalu untuk peringkat kelima, dengan barangnya C3 tambah M3, lalu untuk kesamaan kosinusnya 0,722. C1 tambah M2 memperoleh nilai kesamaan 1,000 sehingga menjadi rekomendasi utama. C1 tambah M1 berada pada peringkat kedua dengan nilai 0,936. Lalu item dengan nilai kemiripan tertinggi memiliki tingkat kesesuaian paling besar dengan preferensi pengguna. Hasil perankingan digunakan sebagai dasar dalam menentukan rekomendasi top N. Lalu semakin tinggi nilai
kosin kemiripan, semakin tinggi pula prioritas rekomendasi yang diberikan kepada pengguna. Oke. Selanjutnya, analisis hasil item dengan nilai kosin kemiripan tertinggi menjadi rekomendasi utama. Kedua, semakin banyak atribut yang sesuai dengan preferensi pengguna, semakin tinggi nilai kemiripannya. Yang ketiga adalah metode Content Based Filtering atau CBF mampu menghasilkan rekomendasi yang personal berdasarkan karakteristik item. Yang keempat adalah algoritma kosen kemiripan memberikan proses perankingan yang objektif dan mudah diinterpretasikan. Yang terakhir adalah sistem mampu membantu pengguna mendapatkan rekomendasi fasilitas berkemah dan menu kuliner yang paling relevan. Berdasarkan hasil pengujian, item yang memiliki nilai quotient similarity tertinggi menjadi rekomendasi utama karena paling sesuai dengan preferensi pengguna. Semakin banyak atribut yang cocok, maka nilai kesamaan juga semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa metode content-based filtering efektif menghasilkan rekomendasi yang personal, sedangkan quotient mirip PT mampu memberikan proses perankingan secara objektif. Next. Untuk kesimpulannya, yang pertama adalah metode content-based filtering berhasil diterapkan pada sistem rekomendasi fasilitas berkemah dan menu kuliner. Yang kedua adalah algoritma quotient kemiripan mampu menghitung tingkat kesamaan antara profil pengguna dan profil item secara objektif. Yang ketiga adalah sistem menghasilkan rekomendasi top end berdasarkan preferensi pengguna. Yang keempat adalah rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu pengunjung memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kelima dan yang terakhir adalah penerapan sistem rekomendasi berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan di Resto and Camp Joglo Bogor. Next, untuk sarannya, sebagai pengembangan ke depan, sistem ini dapat diimplementasikan pada website atau aplikasi dan diintegrasikan dengan sistem reservasi agar proses pemesanan menjadi lebih praktis. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data yang lebih besar, menerapkan metode hybrid rekomendasi sistem, serta melakukan evaluasi kinerja menggunakan metrik seperti precision, recall, F1 score dan MAE. Dan yang terakhir RMSE agar kualitas rekomendasi dapat diukur secara lebih akurat. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.